semuanya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga menjadi orang yang lebih baik lagi ya pada saat ini. Ya, memang benar. Kali ini kita lagi berada di masa pandemi dan semua hal kita lakukan berasal dari rumah. Tidak boleh keluar rumah kecuali ada hal-hal penting gitu. Dan kerja pun dari rumah, belajar pun dari rumah. Semuanya memang terbatas pada saat ini. Tetapi selain itu, dampak dari COVID-19 ini juga memiliki dampak baik. Salah satunya dengan kita di rumah, dengan semua hal dilakukan di rumah saja, kita lebih memiliki banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga kita. Lebih memiliki banyak waktu untuk mengevaluasi diri kita, menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Apalagi sekarang sudah bulan Desember dan sebentar lagi kita bakalan tahun 2021. Menurut saya tahun 2021 adalah tahun yang sedikit berbeda dan istimewa tentunya untuk kita semua, bahwa 2021 kita bakalan bertatap muka. Kata Pak Nadiem seperti itu bagi sekolah atau universitas yang sudah siap melaksanakan tatap muka, pembelajaran tatap muka dan sudah menerapkan fasilitas yang baik untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker, itu boleh dibuka. Dan untuk bagi zona-zona yang masih aman boleh dibuka. Jadi saya sendiri selaku pribadi memang tidak sabar lagi untuk bertemu teman-teman saya, rekan-rekan sekalian di tahun 2021 dan menunjukkan kepada mereka bahwa diri saya memiliki perubahan menjadi lebih baik lagi. Nah, membahas perubahan nih. Kali ini saya akan membahas tentang revolusi mental. Sepertinya kata revolusi mental ini tidak asing lagi, atau juga ada yang merasa asing karena memang revolusi mental ini redup pada masa Orde Baru dan digerakkan lagi oleh Presiden kita Jokowi Widodo. Tapi memang belum terlalu hits di kalangan generasi milenial atau generasi muda pada saat ini. Maka dari itu saya ingin membahas revolusi mental agar teman-teman saya seperjuangan generasi muda, generasi milenial pada saat ini untuk melakukan revolusi terhadap cara berpikir, cara pandang kita sebagai generasi milenial, generasi muda. Kenapa penting? Ya, sangat-sangat penting. Karena kita merupakan generasi milenial, generasi muda yang ikut berkontribusi bahkan banyak atas perkembangan Indonesia, atas majunya Indonesia, itu adalah dari kita, generasi muda. Karena kita bakalan menggantikan, baik itu presiden, menggantikan menteri-menteri pada saat ini, menggantikan pejabat-pejabat di negara ini adalah kita, generasi milenial. Maka dari itu pentingnya kita menerapkan revolusi mental. Nah, kata psikologi bahwa cara berpikir kita itu mempengaruhi cara bertindak kita. Cara bertindak gitu. Kita, apa yang dipikirkan kita itu sangat mempengaruhi cara bertindak kita. Maka dari itu pentingnya revolusi mental. Kita harus mengubah cara berpikir kita, mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu, terhadap masalah, terhadap peluang atau apapun. Maka dari itu memang penting revolusi mental ini kita terapkan. Ya, kita sangat berpengaruh sebagai generasi muda karena memang di sini kitalah yang bakal membuat Indonesia ini menjadi Indonesia maju. Ada visi di tahun 2045 nanti untuk generasi Z atau generasi zero to zero agar Indonesia maju di tahun 2045. Itu adalah visi Indonesia. Visi Indonesia kita sudah maju di tahun 2045. Lalu bagaimana caranya? Dari sekarang, dari generasi muda sekarang, kita harus mengubah. Kita harus memiliki rasa percaya diri. Rasa percaya diri kita untuk mengekspresikan diri kita, menghadap dunia luar. Memang ya, rasa percaya diri atau rasa percaya diri saat berkomunikasi dengan orang itu sangat penting.
kita harus berkomunikasi kepada orang lain agar kita mendapatkan informasi yang akan bisa diterapkan kepada kita di Indonesia untuk membuat gerakan kecil saja, membuat gerakan kecil untuk bisa membantu visi Indonesia menjadi Indonesia maju pada tahun 2045. Salah satunya kita belajar, kita mengerjakan tugas, belajar, mengasah soft skill kita menjadi lebih baik lagi, atau menggali hal-hal baru yang ada di diri kita sehingga kita menjadi orang yang sangat bermanfaat, berguna bagi bangsa dan negara. Banyak sekali ya kegiatan atau program-program dari Kementerian Pendidikan atau kementerian lain yang bisa kita andalkan untuk diri kita jika kita tidak mampu dalam ekonomi. Banyak sekali program-program dari beasiswa bidik misi, terus beasiswa kementerian, banyak sekali. Tidak ada halangan, tidak ada rintangan yang ya rintangan memang harus ada dalam segala aspek, dalam segala hal untuk mencapai tujuan kita. Rintangan tersebut itu adalah suatu batu loncatan kita agar menjadi lebih baik lagi, agar level kita itu menjadi lebih tinggi lagi pada saat ini, agar kita nggak stuck gitu, tidak stuck saja pada saat ini, seperti itu teman-teman. Jadi memang revolusi mental ini sangat penting karena kita harus mengubah cara pikir, cara pandang kita itu lebih memiliki rasa nasionalisme terhadap negara kita dan lebih berpikir lagi dalam bertindak, karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi cara bertindak kita pada saat ini. Meskipun hal kecil saja itu akan sangat berpengaruh. Kemarin saya mendengar ada berita bahwa ada siswi Goa di Sulawesi Tenggara atau Sulawesi Selatan yang melakukan bunuh diri karena banyaknya tugas yang menumpuk dan kurangnya akses internet di tempat rumah siswi ini. Nah, itu salah satu bentuk kurangnya revolusi mental, atau salah satu bentuk mengapa pentingnya revolusi mental. Karena jika kita berpikir demikian, semua generasi muda berpikir demikian, di mana kita stuck dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena kurangnya akses internet, karena bertumpuknya tugas, dan dia sudah merasakan irrational belief dia dan sudah merasakan dan berpikir tidak logis lagi, yaitu untuk melakukan bunuh diri adalah cara yang terbaik, maka habislah generasi muda. Tidak ada lagi penerus untuk bangsa dan negara ini. Lalu siapa yang akan mewujudkan visi Indonesia menjadi Indonesia maju pada tahun 2045 kalau tidak kita generasi muda? Kalau generasi muda berpikir, memiliki pikiran seperti demikian, maka habislah generasi muda di Indonesia. Tidak ada lagi yang meneruskan visi misi Indonesia menjadi Indonesia maju pada tahun 2045. Mungkin sekian dari saya. Semoga kita semua harus tetap terus menegakkan, terus mengupayakan revolusi mental kita, harus revolusi mental. Dan salam dari saya, Iis Sulandari.